Selamat datang di aplikasi Sistem E-Retribusi Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Pada sosialisasi aplikasi ini akan dibawakan langsung oleh Bapak Antoni Syaufa, SOS MSI, selaku Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, salam sejahtera bagi semua, salam sehat. Kami dari Dinas Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam hal ini akan memberikan suatu respons mengenai sistem e-retribusi pasar. Yang dalam hal ini bahwa selama ini kita masih menggunakan karcis kategori itu, kita masih manual 3 tahun yang lalu, tapi kita sudah mulai saat ini, tahun ini, alhamdulillah sudah mulai menggunakan non tunai. Sebelum kita memaparkan, ada sedikit gambaran mengenai penggunaan e-retribusi yang ada di pasar-pasar. Baik, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sekilas gambaran yang ada di lapangan bahwa Kabupaten Cirebon, pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal ini Dinas Perdagangan, salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah mengelola 9 pasar, dari mulai pasar Jamlan dan Ciledug, Babakan, Cibulir, Jamlan sampai dengan pasar Tebing. 3 tahun yang lalu kita pernah menggunakan mesin edisi, tetapi banyak permasalahan yang dihadapi, yaitu pertama adalah masalah jaringan. Aplikasi apapun yang ada di Kabupaten Cirebon harus semua menyangkut masalah jaringan. Yang pertama itu, yang kedua adalah bahwa mesin itu sering error. Dan yang ketiga bahwa ternyata pedagang itu masih dikenai administrasi sebesar 10.000, sehingga para pedagang sendiri berkeberatan karena harus membayar 10.000 setiap bulannya. Itu yang waktu kita menggunakan mesin edisi. Nah, setelah gagal mesin edisi, anggap aja itu gagal percobaan, kita mencoba tahun 2020 kita komunikasi dengan Bank Indonesia serta BJB Sumber, kita mencoba akan menggunakan sistem aplikasi yang berlatar belakang QRIS. Nah, oleh karena itu kami bersambut bahwa BJB juga siap untuk memfasilitasi, BI juga memfasilitasi. Akhirnya kami mencoba untuk menerapkan sistem e-retribusi pasar ke dalam pelaksanaan keseharian. Di samping memang kita dengan semangat Smart City, waktu di Desember tahun lalu kita sudah menggaungkan, alhamdulillah kita sudah jalan Smart City itu, dan kita Airpas itu sudah memasuki tahun kedua. Banyak kendala di lapangan yang kita hadapi. Yang pertama adalah karena sistem e-retribusi itu menggunakan Android. Jadi permasalahan yang pertama adalah tidak semua pedagang itu menggunakan Android. Bahkan masih banyak pedagang itu yang tidak bawa HP, handphone. Nah, oleh karena itu kami sepakat dengan BI dan Jabar bahwa kami akan memungut dengan sistem retribusi itu hanya
kios dan pos. Dan dari 9 pasar itu kami coba menerapkan 3 pasar dulu untuk percontohan. Dan dari 2 pasar itu, 3 pasar itu ada 1 pasar yang memang sudah lumayan, yang memang kita harapkan, yaitu pasar Ciledug. Pasar Batik dan pasar Palimanan kita masih sering sosialisasi, karena tidak semudah yang kita bayangkan penerapan retribusi di pasar, karena pedagang sendiri masih enggan dengan menggunakan sistem tersebut, karena mereka pengen tunai, kebiasaan tunai itu yang menjadi permasalahan dengan kita, walaupun mereka taruhlah sarjana mereka di sana. Contohnya pasar Batik, Pak, itu kan banyak kan bukan orang-orang yang ibu-ibu nenek-nenek, banyak kan masih remaja, tapi mereka suka mampunya juga sama. Itu yang kendala-kendala itu yang sering kita hadapi. Tapi alhamdulillah dari 3 pasar itu, pasar Ciledug itu yang paling bagus, sehingga Bank Indonesia juga akan mencoba menjadikan pasar Ciledug itu pasar digital. Mudah-mudahan tahun depan terwujud, mudah-mudahan sama, karena jaringan juga mungkin akan kita penuhi semua dalam 1 pasar. Selama ini jaringan itu hanya blok-blokan kadang-kadang, itu yang menjadi kita pasar untuk menarik. Kedua, kalau dulu masih di situ kita standar kepada BJB, nah sekarang dengan menggunakan MPOS yang tadi orang itu mobil point of sale itu kita itu tidak kesulitan harus ke bank jabat atau BJB top up-nya, karena kita membebaskan top up ke kemanapun, dari mulai Shopee Pay, Dana, OVO dan sebagainya, itu kita bisa menggunakan itu. Jadi kalau mereka kehabisan top up, mereka bisa ke nomor yang terdekat. Dan kami juga akhir diakalin, karena kadang-kadang kalau kehabisan top up, mereka maunya kembali ke karcis lagi, manual lagi. Pak, saya habis top up-nya, udah pakai karcis lagi. Nah, kami dari pasar menunjuk 1 orang untuk menyediakan top up di pasar tersebut. Jadi biar, karena terbiasa kita bang, apalagi kalau lagi rame, buru-buru pengen keluar. Kadang-kadang HP-nya deh, setelah sendiri aja, kan sendiri apa sendiri bertugas. Itulah pedagang. Jadi kalau nggak sabar-sabar ya mungkin beda dengan Bang Benda yang datang ke orang KPRT semua yang mau bayar pajak. Kalau di pasar itu ibu-ibu udah seperti apa? Apalagi yang mereka lost atau case kadang-kadang HP-nya HP jadul, kan nggak bisa juga untuk nyekan barcode. Ya kita antisipasi istilahnya dengan gendong ya, gendong di sebelah maupun gendong sama petugas. Petugas juga harus menyiapkan untuk top-up tersebut. Jadi kalau manakala pedagang itu tidak membawa handphone atau handphone yang tidak Android, ya kita fasilitasi dengan itu. Yaitu banyak kendala-kendala di lapangan. Tapi beberapa pasar yang kami kunjungi ada mungkin akan menjadi bahan kajian kami ke depan. Ada yang lebih lebih memudahkan petugas maupun pedagang itu dengan sistem e-money. Jadi seperti kita masuk tol aja dengan karcis, dengan kartu aja. Jadi pedagang itu tidak repot-repot mengeluarkan uang HP atau kan bla nyekat sebelum sebenarnya. Mungkin ke depan kita pengen menggunakan kartu. Dan itu kartu itu sama sekali Rp0 dalam hal admin, Rp0. Itu bisa dengan BJB sebenarnya. Kalau BJB mau, itu dengan kartu itu semua tuh ada ke nomornya BJB semua. Tapi masalahnya BJB sendiri belum menggunakan e-money. Ya kayak saya, Ibu, jadi kalau BJB belum e-money belum ya. Itu kendalanya. Sebenarnya kalau kita mau dengan e-money itu lebih praktis sebenarnya. Lebih praktis. Karena kayak kita masuk tol aja dengan kartu. Dan kartu itu tidak harus dikantongin, taruh aja di depan. Jadi petugas hanya nyekat kartunya sudah selesai. Nah ini yang jadi pemikiran kita ke depan. Jadi mudah-mudahan sistem retribusi yang kami gaungkan, yang kami laksanakan ini sekarang udah sampai 9 pasar, walaupun belum maksimal sekali karena memang tadi kendala-kendala di lapangan seperti itu. Apalagi untuk bicara teknologi.
bicara SDM-nya aja, SDM pedagangnya udah setengah mati gitu. Kalau pada SDM dari petugas, hampir rata-rata petugas retribusi kita adalah milenial, jadi mereka melek IT semua. Itu yang dari harapan kami, mudah-mudahan tahun ke depan kita ada proyek pengembangan istilahnya ke depan untuk lebih memudahkan. Kita canggih boleh, tapi karena kalau kita menyulitkan dibuat apa gitu. Kita pengen ya canggih tapi memudahkan kita gitu. Apalagi dengan menggunakan yang tadi e-money itu apanya lebih cepat, lebih praktis dan sebagainya. Tapi minimal kita basicnya sudah ada, laptop kita sudah siap semua, jadi hanya background dari alat tersebut, toolnya yang harus kita ganti. Barangkali itu saja dari kami karena waktunya masih banyak yang harus berdiri di sini. Mohon maaf barangkali itu dari kami, kurang lebihnya seperti itu. Kami masih banyak butuh dari masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya, karena ini hanya inovasi yang baru dari kami, walaupun memang sudah 2 tahun jalan, tapi masih belum maksimal. Kalau ditanya berapa sih kelebihan peningkatan PAD setelah menggunakan ini, kita minimal tidak hanya inovasi tapi partisipasi ke depan ini, partisipasi dalam rangka smart city. Tetapi kita sudah mulai tidak berinteraksi langsung dengan pedagang, karena kita sudah tidak tunai lagi, sekarang kita sudah tunai. Satu itu. Terus kedua, kita tadi untuk mengurangi bocoran-bocoran ya betul, bocoran-bocoran. Tapi karena basic kita di lapangan itu berbeda dengan SKPD yang lain, ya itu memang perlu kesabaran. Assalamualaikum.